Ranah agam telah melahirkan puluhan ulama legendaris. Salah satunya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sosok yang kerap disebut sebagai Inyek Canduang lahir pada 1871 di Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada tahun 1903, Sulaiman pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk menuntut ilmu selama di Tanah Suci. Salah satu gurunya juga ulama asal Agam yang menjadi imam di Masjidil Haram, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pada tahun 1907, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli kembali ke tanah air. Dia pun mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya kepada masyarakat setempat, terutama melalui surau. Surau merupakan lembaga pendidikan tradisional di ranah Minang. Syekh Sulaiman tidak hanya berjasa dalam mereformasi sistem pendidikan di Agam, lebih luas lagi yaitu Sumatera Barat. Dia mengubah metode halakah menjadi model jenjang kelas yang biasa dijumpai pada sekolah-sekolah modern saat ini. Syekh Sulaiman bersama dengan sejumlah ulama kaum tua di Canduang mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau MTI, yang merupakan MTI tertua di Sumatera Barat dan menjadi inspirasi bagi lahirnya berbagai MTI di Indonesia. Salah satu ungkapan yang kini populer di tengah tatanan hidup masyarakat Minangkabau yaitu adat Basyandi Syarah Basandi Kitabullah. Ini merupakan hasil dari sosialisasi yang dilakukan oleh Sang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sepatutnya sosok ini bisa dijadikan teladan bagi kaum milenial di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperbincangkan sosok Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai beliau seorang ulama besar di Nusantara dan juga beliau adalah tokoh pejuang yang telah merintis kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Untuk pertama kali kita akan mencoba memaparkan beliau memiliki nama yang diberikan oleh ayah beliau, Sulaiman. Kemudian ayah beliau itu bernama Muhammad Rasul dan kakek beliau bernama Tuanku Pai. Dan Ar-Rasuli yang ada pada nama beliau Sulaiman Ar-Rasuli itu sesungguhnya adalah pembangsaan kepada nama ayah beliau, sehingga nama beliau menjadi Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau dilahirkan di Canduang, sebuah nagari, kemudian bertepatan pada Muharram 1297 Hijriah atau tanggal 10 Desember 1871. Di dalam masa pendidikan beliau, itu pertama kali beliau diasuh dan dididik oleh ayahnya sendiri, lebih kurang sampai beliau berumur 10 tahun. Di dalam kesempatan yang seperti itu, beliau memasuki umur 10 tahun diantar oleh ayah beliau menuju ke Batu Hampar untuk mengikuti proses pendidikan pembelajaran Al-Quran untuk pertama kalinya. Disinilah beliau belajar dengan Syekh Abdurrahman. Kemudian lanjut belajar membaca huruf Latin, itu belajar dengan teman seangkatan dengan beliau yang merupakan sahabat beliau sendiri, yaitu Angku Intan Nagari, anak dari Tuanku Lareh di Canduang ini. Setelah proses masa pembelajaran membaca Al-Quran dan membaca huruf Latin itu selesai di daerah Batu Hampar, kemudian beliau belajar ke Biaro dengan Syekh Abdul Samad yang lebih dikenal dengan Tuanku Sami Biaro
beliau adalah seorang ulama besar yang faqih di dalam persoalan ilmu nahwu saraf, dan beliau juga faqih di dalam kajian fikih. Di dalam hal itu beliau belajar lebih kurang dalam masa 2 atau 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan proses pembelajaran ke Tuanku Solo pada tahun 1885 Hijriah atau 1885 Masehi atau 1311 Hijriah. Maka di sini beliau terus belajar dan belajar, mau masalah ke Batu Hampar, kembali lagi ke Batu Hampar ataupun ke Surau Luko, kemudian belajar lagi ke daerah 50 kota, diantaranya di daerah Situjua, kemudian juga ke Halaban. Maka di Halaban ini yang beliau mengikuti proses pembelajaran yang relatif lama, karena beliau ingin mendalami kajian-kajian Islam kepada Syekh Abdullah Halaban itu. Syekh Abdullah Halaban sesungguhnya adalah ulama besar Minangkabau di dalam bidang fikih. Dan itulah beberapa kondisi dan beberapa orang guru beliau di ranah Minang. Dan juga di dalam kajian tarekat beliau belajar dengan Syekh Sa'ad Mungka. Itu guru-guru beliau yang membesarkan beliau dengan ilmu pengetahuan di alam Minangkabau. Kemudian pada tahun 1903 atau bertepatan dengan 1329 Hijriah, beliau berangkat ke Mekah. Sebelum beliau berangkat ke Mekah, beliau terlebih dahulu sudah menikahi seorang perempuan. Setelah itu beliau berangkat ke Mekah. Dan di Mekah itu beliau belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Mukhtar At-Tariq, kemudian Syekh Said Umar Babasil, kemudian Syekh Said Umar Bajanait. Ulama-ulama besar ini sesungguhnya adalah ulama-ulama yang merupakan mufti di dalam mazhab Syafi'i. Maka beliau menimba ilmu dengan orang-orang itu. Maka salah satu yang paling terkenal itu sampai detik hari ini adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan juga Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yaitu merupakan orang Nusantara. Kemudian selama belajar di Mekah itu ada ulama-ulama Minangkabau yang seangkatan dengan beliau. Di antaranya Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka, kemudian juga Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu adalah angkatan-angkatan beliau. Mereka kembali ke Nusantara itu membawa sebuah kematangan ilmu pengetahuan dan kematangan berprinsip kemerdekaan. Dan itu makanya di sini sesungguhnya kenapa ulama-ulama kita seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari menggelorakan semangat perjuangan melawan penjajah di Jawa, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, kalau Syekh Hashim Asy'ari dengan NU-nya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyek Candong itu dengan Tarbiyah Islamiyahnya. Inilah suatu bentuk organisasi yang mereka bangun pasca pulangnya mereka dari Mekah. Bagaimana kemerdekaan itu mesti diperjuangkan. Karena mereka menyadari bahwa penjajahan bangsa Belanda, penjajahan Jepang itu sesungguhnya sudah membuat kemelaratan di tengah-tengah bumi Nusantara.